Serasa di kau di sini, cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Di sini saya hendak menyampaikan tentang beberapa pertanyaan yang banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya tentang kepribadian, sifat tabiat orang Islam yang mereka sudah bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bahkan umroh berkali-kali. Kenapa masih kasar dia bersuara? Kenapa masih kasar dia berkata-kata? Bahkan tindakannya brutal, pemikirannya selalu negatif. Ini bagaimana ini Pak Abu Fikri? Ya, ini pertanyaan mereka kepada saya. Sederhana saya jawab. Di dalam dada mereka itu ada penyakit. Penyakit hati. Apa itu? Pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang lebih.
Tidak bisa melihat orang kaya, orang pintar, hatinya sudah bergalau. Itu. Timbul iri dengkinya. Ada di dalam dadanya, di dalam hatinya. Ada penyakit itu. Itu masalahnya. Nah, bagaimana caranya Pak Abu Fikri? Supaya penyakit hati ini, walaupun tidak habis betul, setidak-tidaknya berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang penyakit hati yang ada dalam dada kita. Ya. Karena untuk merubah sifat diri kita yang tidak baik ini, kita tidak punya kemampuan. Misalnya kita suka iri, dengki, membenci orang. Tidak punya kemampuan kita merubah. Kononlah merubah istri kita, anak kita, masyarakat kita. Tidak bisa. Kenapa? Nah, persoalannya adalah tugas kita hanya mengingatkan. Fazakir innama anta muzakir. Ingatkanlah saudaramu. Sesungguhnya tugas kamu hanya mengingatkan, bukan merubah. Nah, kalau untuk merubah itu hak prerogatif Allah. Allah yang bisa merubah. Kapan? Apabila dicabut oleh Allah. Penyakit hati itu dicabut. Nah, tentu tidak semudah itu. Kita harus mendatangi Allah di dalam sholat. Di tempat yang sudah ditetapkan. Di mana itu? Di tempat air yang mengalir di bawahnya. Di tempat itu. Makanya dikatakan wa naza'na ma fis sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Itu surat Al-A'raf ayat 43. Nanti dicek. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kami cabut penyakit hati di dalam dada mereka. Begitu. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah ini menunjukkan kepada kita tempat itu dengan bahasa beliau yang pertama, yaitu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut saya, kata beliau. Ikut saya. Yubibukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tujuan kamu ikut saya supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu, memaafkan kesalahan kamu dan menyayangi kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima tobat, Maha pengasih dan Maha penyayang. Begitu peraturan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Yang jadi masalah itu Pak Abu Fikri. Nah, ini pertanyaan mereka lagi. Bagaimana kita mengikut beliau, Rasul itu? Kan beliau sudah kembali. Sudah tidak di dunia lagi. Bahkan kuburannya ada di Madinah. Jadi saya jelaskan, berkali-kali saya jelaskan. Yang terkubur di Madinah itu casingnya beliau. Tubuhnya beliau, badannya beliau, jasadnya beliau, sesuatu yang sama dengan kita. Itu yang terkubur. Benar ada di Madinah. Tetapi yang pernah ada dalam dada yang terkubur itu, ya, itu beliau tidak di situ tempatnya, tidak di kuburan itu. Beliau itu kan Rasul. Pengertian Rasul di sini artinya datang dari Allah berjalan kepada kita. Nah, yang datang daripada Allah kan bukan badan, kan diri beliau sebenarnya diri, nur Allah. Itu yang datang ke dunia ini, berada dalam badan tadi, menyinari semua kita dengan pengetahuan dan ilmu hikmah. Termasuk apa yang saya sampaikan ini. Kalau tidak ada beliau, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Untunglah warisan beliau itu ada berupa Quran dan hadis. Dari situ kita lihat sejarahnya itu. Itu. Makanya ketika beliau mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kamu mencintai Allah, ikut aku. Tentu jawab kita apa? Siap ya Rasulullah. Aku ikut engkau. Siap. Lalu bagaimana? Kemana? Nah, maka dijawab oleh Allah melalui Rasulullah. Ada dalam surat Al-Balad. Bunyinya,
la uksimu bihazal balad wa anta hilum fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap di negeri ini. Itu dia. Beliau ada di negeri ini, di negeri yang ditunjukkan oleh Allah itu. Tinggal kita bertanya, negeri apa, di mana. Kan begitu. Nah, sayang sih bukan sayang, pada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab terjemahan, negeri ini ditulis dengan Mekah. Padahal jangankan beliau, tubuh beliau aja tidak ada di Mekah. Tidak ada. Tubuh beliau di Madinah malah. Lalu di mana itu negeri ini, Pak Abu Fikri? Kalau saya juga tidak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah dan Rasul melalui kitab Quran ini. Makanya kitab Quran itu pedoman, penuntun kita kepada kebenaran. Ini maksudnya. Kitab Quran itu pedoman. Jadikan dia itu pedoman. Nah ini kan Ramadan ini. Ramadan tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Seminggu lagi, 7 hari lagi selesai. Kita masuk Idul Fitri. Kita tadarusan. Kita tamatkan kitab Quran berkali-kali. Kita baca. Itu sudah benar, itu sudah bagus. Tapi ini tadarus. Asal katanya darsun. Mempelajari, mentalaah, mendalami apa yang kita dapat daripada pembacaan itu. Ini kebiasaan kita seperti itu. Mestinya kita mendapatkan mutiara di dalam bacaan itu. Apa itu mutiara? Yaitu yang saya ceritakan tadi. Suatu manfaat yang kita dapatkan yang bisa jadikan amalan. Begitu semestinya. Jangan sampai seperti ibu-ibu, suaminya ngomong, "Bu, tolong buatkan saya kue bolu." "Ya Pak, siap." Padahal ibu tadi tidak bisa bikin kue bolu. Cuman dalam pemikirannya, belajar dong. Bukunya banyak di pasar. Dibeli di buku. Dibaca buku. Cara membuat kue bolu. Dicari. Kue bolu koja dicari. Dibaca terus itu. Ini bahannya gendum, mentega, apalagi itu. Pasta pandan, gula, macam-macam. Susu. Dibaca itu berkali-kali, berhari-hari. Berbulan-bulan. Akhirnya suaminya nanya, "Bu, kue bolunya sudah selesai?" "Ada." "Belum. Saya masih sibuk membaca pedoman-pedoman cara membuat kue bolu." Nah, itu yang terjadi pada kita umat Islam selama ini. Banyak membaca tetapi tidak mentelaah ke dalam. Tidak memikirkan itu. Makanya kita dapat cerita ke cerita. Bacaan ke bacaan. Tidak tahu apa yang dibaca, tidak tahu yang diceritakan. Bendanya mana? Mestinya kita tahu bendanya dan kita bisa memanfaatkan dan menjadikan amalan hidup kita. Supaya kita selamat ke akhirat. Itu mestinya. Nah, ditunjukkanlah oleh Rasulullah. Bahwasanya aku ada di negeri ini. Negeri mana ya Rasulullah? Nah, dikeluarkanlah surat Ali Imran ayat 96-97. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibakah mubaraka wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Jelas kalimatnya. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Ini Allah yang mengatakan, Rasul yang menyampaikan. Itulah rumah yang di Bakkah. Rumah yang di Bakkah. Mana itu Bakkah? Bukan negeri di dunia, bukan. Di luar seantero alam semesta ini. Di luar seantero. Bakkah itu pun juga bisa dikatakan alam. Itu Bakkah. Di Bakkah itu ada rumah. Rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Lah kalau pertama kali belum ada rumah dong. Diberkati rumah itu. Tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan. Kenapa? Hawa, nafsu, dunia, syaitan itu ada di tubuh. Artinya, orang yang ada dalam rumah itu tidak bertubuh. Kenapa? Karena dia adalah nur. Dia adalah cahaya. Itu kisahnya. Kemudian alam semesta meminta petunjuk kepada dia yang ada di dalam rumah. Itu berkali-kali saya sampaikan. Termasuk alam semesta diri. Yang di dalam diri itu adalah ruh, minta petunjuk kepada dia yang ada dalam rumah. Siapa dia?
tentu dialah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah mengutus Rasul. Nah, dia Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Ternyata petunjuk tidak di Allah, agama tidak di Allah, ada di Rasul. Dia duduk bertahta di atas kursi kerajaan Tuhan. Siapa dia? Itulah Muhammad. Di situ namanya bukan Muhammad, Ahmad. Karena berbeda alam, berbeda nama. Itu. Ditunjukkan di sana beliau sekarang. Nah, di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Nah, ini waktu dia mengatakan ada ayat-ayat, kita katakan tulisan, catatan ini. Ayat itu tanda daripada keberadaan Tuhan. Dia menunjuk kepada ruh kita. Kan sudah pernah saya sampaikan surah Al-Ankabut ayat 49. Seketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kitab?" Kitab itu Quran. Apa itu Quran? Dijawab oleh beliau, "Bal huwa ayatu bainatu fis sudur. Allazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun." Nah, itu di Al-Ankabut ayat 49, insyaallah di situ. Kitab itu Quran. Quran itu ayat di dalam dada kamu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang yang zalim. Nah, kenapa tidak ada yang mendustakan? Apa misinya dia? Misinya dia itu menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul kepada manusia diri. Makanya kalau ingin mendengarkan suara Allah, dengarkan suara Rasul. Ingin mendengarkan suara Rasul, dengarkan suara diri. Makanya dikatakan, bagaimana kami beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bagaimana caranya? Pengen kami beriman, bagaimana caranya? Ya imani Rasul, kata beliau. Imani Rasul. Nah, kenapa? Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. Nah, Rasulullah tidak ada lagi. Rasul sudah kembali ke tempat semula. Nah, bagaimana? Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqul lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bihi. Berimanlah kamu, percayalah kamu kepada dia ada, aku turunkan di dalam dirimu. Nah, itu ruh bendanya. Ruh bendanya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkari dia. Kenapa pertama kali? Karena kita yang paling dekat dengan dia. Kita yang mana? Kita tubuh, kita manusia. Jangan kamu menjadi orang yang pertama kali mendustakan dia. Kenapa? Dia membawakan suara Allah, dia membawakan suara Rasul untuk petunjuk bagi kita, manusia ini. Jangan didustakan, jangan diingkari. Makanya dikatakan, bal huwa ayatu bainatu wisudur. Allazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Itu sesungguhnya dia adalah tanda Tuhan ada pada dirimu, namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang zalim. Siapa orang zalim? Orang zalim itu manusia. Makanya suara hati itulah suara kebenaran. Tidak bisa dibantah. Seketika kita mencuri, kita berzina, kita ngomong apa saja kepada orang lain, boleh, kita bisa tipu mereka. Tapi yang di sini mengatakan, sudahlah, kau melakukan itu. Aku tahu. Ini pencatat yang paling ampuh. Pencatat yang paling konkret dan tidak bisa dibohongi. Dia ini. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi seketika ditunjukkan oleh Rasulullah, inilah tempatnya, negeri Baka. Di Baka ini ada rumah. Ada rumah itu ada ayat-ayat, maksudnya roh tadi. Nah, 7 langit 7 bumi minta petunjuk ke situ. Kenapa? Aku memegang petunjuk, aku memegang agama. Petunjuk dan agama ada pada aku, makanya aku turun ke dunia, kata beliau, supaya mengajarkan kepada kamu apa itu agama, apa itu ilmu, apa itu petunjuk. Aku ajarkan semuanya. Untuk itu aku berkorban menjadi manusia biasa, dihina, dicaci, disakiti. Padahal mereka tidak tahu siapa aku. Siapa aku? Beliau ini mempunyai nama yang banyak. Banyak. Mulai dari Amin, Alif Lam Mim, Alhamdu,
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Yasin, Toha, Ahmad. Setiap nama-nama tadi mempunyai ruang dan waktu sejarah yang berbeda-beda. Kelasnya pun berbeda-beda. Nah, seketika kita membahas dia bernama Alhamdulillahirabbil alamin, sementara ingatan kita, pikiran kita lari kepada dia yang bernama Muhammad. Dia berada di dimensi dunia. Dia adalah pengimun kambing. Tidak nyambung cerita kita itu. Itu tidak nyambung. Nah, seketika dia bernama dengan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu bagi Allah. Si puji itu dia itu sifat bagi Allah. Dia itu, kalau ingin dikasarkan lagi, dia itu bagian daripada Allah. Kenapa? Ingin mendengar suara Allah, dengar suara dia. Ingin mendengar kata Allah, dengar kata dia. Ingin berbuat dengan perbuatan Allah, ikuti perbuatan dia. Makanya dia jadi contoh. Laqad kana lakum fi rasulin uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Itu Allah yang mencontohkan melalui beliau. Makanya beliau itu bagi Allah, bagian daripada Allah. Tapi sandiwaranya ini berat. Membutakan mata, menulikan telinga, membuntukan otak, meresahkan hati. Makanya kita perlu berpikir dengan akal kita yang Allah berikan, bagaimana cara memahami cerita ini. Itu mestinya. Gitu. Nah, kembali kita kepada cerita tadi. Aku ada dalam rumah ini. Di dalam itu ada ayat-ayat, ada kalian waktu itu. Di situ ada makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim, kata beliau. Kalau ada makom Ibrahim, ada tempat tegak Ibrahim, tentu ada tempat tegak kita di situ. Lalu siapa Ibrahim, siapa kita? Siapa beliau? Ibrahim itu imam. Imam itu artinya di depan. Kita makmum. Nah, coba lihat surat Al-Baqarah 124, 125. Ada cerita itu. Wa izibatala Ibrahima rabbahu bikalimati fa'atamahunna qala ini ja'iluka imam linnasi. Jelas. Ingat, seketika Ibrahim kami uji dengan beberapa kalimat dan dia berhasil. Maka kami katakan kepada Ibrahim, aku jadikan engkau imam bagi semua manusia. Jadi dia imam, dia di depan kita. Kita di belakangnya. Yang di depan Ibrahim siapa? Yang kita hadapi bersama Nabi Ibrahim siapa? Ya kiblat. Ya hadapan, ya beliau. Siapa dia? Muhammad. Waktu itu namanya Ahmad. Tidak Muhammad. Muhammad. Waktu itu namanya Ahmad. Itu yang kita hadapi. Itu yang kiblat. Kenapa? Karena dia bagian daripada Allah itu sendiri. Makanya dia adalah wasilah. Dia adalah perantara yang menghubungkan kita dengan Allah. Coba perhatikan. Seketika sholat datang waktunya, azan dikumandangkan, apa yang kita katakan? Ya, setelah azan dikumandangkan, apa yang kita baca? Allahumma robba hazid da'wati tammah wa sholatil qaimah ati muhammadani wasilah wal fadilah wa ba'at maqamah mahmudah. Jelas. Ya Allah, yang memiliki seruan yang sempurna, sholat yang akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad sebagai wasilah, perantara antara aku dan engkau ya Allah. Muhammad itu wasilah. Itu sebagai perantara antara kita dengan Allah. Nah, karena dia wasilah sebagai perantara antara kita dengan Allah, artinya yang tahu Allah itu beliau, bukan kita. Itu sebabnya dia mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Ikut aku. Supaya apa? Supaya kamu dicintai dan diampuni dosa. Kalau kamu tidak ikut aku, tidak diampuni dosa. Tidak dicintai ya Allah. Sementara selama ini kita merasa diampuni dosa, dikasihi oleh Allah. Kita merasa seperti itu. Cara mengikut Rasul tidak kita lakukan. Ya begitulah cara ikut Rasul. Ketahui di mana beliau sekarang. Ternyata di negeri Bakkah, di dalam rumah, di atas kursi kerajaan Tuhan. Dia menunggu kita setiap detik ada di sana. Itu. Makanya mendakalau kana amin. Siapa yang masuk ke rumah itu, maka aman sentausalah dia dari api neraka, dari semua azab yang akan menghancam pada dirinya.
Itu jaminan Allah pada surat Ali Imran 96-97. Makanya di 97 ada kalimat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ila sabilah. Bagi Allah itu ada kewajiban atas manusia. Bukan manusia, ya di atas manusia itu ruh. Untuk apa? Menghujah ke rumah itu. Bagi yang mampu. Yang mampu siapa? Tubuh. Tidak bisa, hancur. Yang mampu itu adalah ruh. Dengan ingatan, dengan rasa, dengan kesadarannya tingkat tinggi. Bisa ke situ. Tanpa rasa, tanpa ingatan, tanpa kesadaran, tidak bisa kita ke situ. Menghujah, membuktikan kebenaran Tuhan itu tidak bisa. Itu kalimahnya. Nah, oleh karena kita pengen ikut Rasul di tempat itu, tidak bisa. Makanya agama ini dimudahkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakkah itu, negeri Bakkah itu dijadikanlah di dunia ini namanya Mekah. Tempat kita sujud di tempat itu, seketika beliau Ahmad berkata alastu bi rabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Kita katakan bala syahidna, benar kami menyaksikan, kemudian kita sujud. Nah, tempat sujud itu bahasa Arabnya masjid, Masjidil Haram, masjid yang mulia bukan masjid, orang yang tempat itu mulia. Siapa? Muhammad itu. Nah, miniaturnya, duplikatnya itulah Masjidil Haram. Baitullah, itulah Ka'bah. Nah, di situ ada makam Ibrahim di depan. Nah, hadirlah kita di tempat itu. Karena ada perintah, falyabudu roba hazal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Kau sholat di rumah ini. Tunjukkan tempat itu. Tentu dengan rasa kita, dengan ingatan kita, dengan kesadaran kita. Ke situ. Di situ kita tegak berdiri betul di tempat pembetul-betul. Di situ. Di situ kita ruku. Tidak sujud dan duduk. Di situ kita bersuara berkata. Makanya wajib hukumnya kita mengerti apa yang kita katakan dalam sholat. Wajib hukumnya. Coba lihat dalam Al-Quran itu. Ya ayyuhallazina amanu. La taqrabus sholah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma ta'kulun. Nah, itu dia. Orang beriman, hai ruh, hai yang percaya kepada Tuhan. Jangan mendekati sholat. Jangan masuk kepada koridor berhubungan dengan aku, kata Allah. Jika kamu mabuk itu artinya tidak sadar. Dengan gerak kita tidak sadar, dengan suara kita tidak sadar, dengan ucapan kita pun tidak sadar. Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu mengetahui yang kamu katakan itu, yang kamu ucapkan itu, yang kamu baca itu apa. Jelas. Supaya apa? Supaya mantap pertemuan kita dengan Allah di tempat itu, Muhammad sebagai wasilah atau perantara. Itu intinya. Nah, ambillah sebagian makam Ibrahim. Sholatlah di situ. Ini perintah. Jangan kemana-mana. Nah, oleh karena kita tidak tahu persoalan seperti ini, kita ikut saja. Qomat, kita berdiri. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kita lipat tangan. Mulai baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita keluar meninggalkan sholat. Ke kantor, ke kebun, ke pasar, menghitung uang, menagih hutang, macam-macam. Terjadi. Itulah kelalaian di dalam sholat. Celaka kita seperti itu. Kan jelaskan. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kenapa? Dia lalai di dalam sholatnya. Itu. Dia ingin bertemu dengan Tuhan, tapi dia keluar daripada pertemuan itu. Bagaimana bisa ketemu? Tidak bisa. Maka dituntun kita, diarahkan kita, diajarkan kita dengan etika-etika seperti ini oleh Allah dan Rasul. Nah, seketika kita berhasil, kita bisa, maka waktu itu mantap hati kita. Hati kita mantap, pemikiran kita mantap, suara kita mantap, lisan lafaz kita mantap, barulah Allah menepati janjinya di tempat itu. Apa itu? Wan naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Aku cabut penyakit di dalam dada mereka, di tempat yang mengalir air di bawahnya. Aku cabut penyakit di dalam dada dan hati mereka, di tempat yang mengalir air di bawahnya. Apa itu air yang mengalir?
itulah air Zam-Zam. Disitulah kita dicabut penyakit hati. Kita mau Arab, mau non-Arab, kalau sholat di situ kita tidak mengerti persoalan yang Allah ajarkan dalam Quran dan hadis ini, sama dengan nonsen. Kenapa dikatakan sama dengan nonsen? Artinya sudah sholat, sudah beribadah, sudah macam-macam, tapi suara masih cemprengan, kata masih menyakiti orang, iri dengki hasut fitnah masih bertumbuh dalam dada kita. Itu yang disebut dengan cempreng ataupun gagal. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Kan jelas. Al-Anfal 35, buka. Sesungguhnya sholat mereka yang tidak di rumah itu sama saja dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Rasakan oleh kamu azab. Nah, azab itu dimulai daripada gangguan manusia, jin, setan, iblis kepada kita dalam hati tadi, melahirkan perbuatan tidak buruk, terhukum kita di dunia, terhukum kita di akhirat. Itu azab. Kenapa? Karena tidak dibantu oleh Allah dan Rasul di tempat itu, karena tidak dicabut penyakit hati dalam dada. Fasuku azaba bima kuntum takfurun. Nah, dikatakan seperti itu. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir, dikafir-kafirkan oleh Allah. Padahal kita sholat. Sholat itu kato kita, padahal kita meninggalkan sholat. Nabi pernah berkata, kata Nabi, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Perbedaan si kafir dan si mukmin dalam hal meninggalkan sholat. Nah, kan kita tinggalkan. Sholat itu artinya berhubungan dengan Allah. Programnya ada seketika sholat. Itu momennya. Kenapa kita tinggalkan sholat? Kenapa kita tinggalkan acara itu? Kita pergi ke kantor, ke kebun. Itulah sebuah keingkaran yang disebut dengan kafir tadi. Wajar kalau Allah berkata, fazuku azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Jelas sekali menurut saudaraku, jelas. Oleh karena itu mari kita melatih perasaan ini, ya, rasa kita ini latih, ingatan kita latih, kesadaran kita latih untuk bisa sholat di tempat itu. Supaya apa? Supaya dicabut penyakit hati yang ada dalam dada ini. Supaya kita menjadi orang baik, baik untuk diri kita sendiri, istri kita, anak kita, masyarakat kita, kaum kerabat kita. Itu makanya diajarkan kita sholat seperti itu. Nah, makanya dikunci waqad zalika ja'alnakum ummat wasatto litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Tidak aku jadikan kamu itu umat pertengahan, kecuali supaya kamu bisa menyaksikan manusia, Rasul pun bisa menyaksikan kamu di tempat itu. Wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina lama mayatabi'ur rasul wa ma yanqalib 'ala aqibai. Tidak kujadikan sistem kiblat ini, hadapan ini, kata Allah, kecuali untuk aku ketahui siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya. Nah, itu yang ikut Rasul itu yang sholat di situ, yang berpaling itu itulah yang lari kemana-mana, tidak menjadikan itu tempat sholatnya. Itu saja saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Semoga dapat dipahami dan semoga membantu semua kita, membantu saya, membantu keluarga kita, dan membantu semua kita menyelamatkan rasa diri kita, rasa diri orang lain. Jangan kasar, jangan brutal. Apa yang kita rasa enak, di orang juga enak. Apa yang kita rasakan sakit, di orang juga sakit. Untuk memahami rasa ini, Allah yang bisa mengajarkan kepada kita di tempat itu. Oke, terima kasih. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Ambo Alia Lawindo, layanan gadang di Washington DC, Amerika. Okay, so I'm gonna need you to pull up the Quran, okay? Ashabun nar. Bunda dari dulu pernah jadi guru ngaji di madrasah udah bertahun-tahunan, dan pas Alia sudah remaja, Alia udah berpikir mungkin udah waktunya buat kasih berbalik lagi buat ngajarin anak, apalagi di komunitas Muslim Indonesia di Amerika sini.
Yang paling besar rewardnya itu buat jadi guru ngaji itu bisa lihat anak-anak improvementnya ya. Bulan pertama ngaji masih agak kaku, tapi pas udah selesai bisa keluar, bisa move on ke kelas yang berikutnya. Mengikuti bermacam festival di antara Richmond Folklife Festival, Smithsonian Folklife Festival, The Kennedy Center. Di samping itu kami sering mengisi acara budaya di Kedutaan Republik Indonesia di Washington DC. Jadi Alia dari kecil itu menunjukkan minat yang besar untuk belajar budaya, dan dia sepertinya dia juga punya bakat dalam seni gitu. Menginjak 6 tahun, saya melihat ini kalau tidak kita kenalkan, kita akan kehilangan generasi gitu. Tigo balai barumah gadang, adonyo dipakan sinayan. Ambo ketek jolong kagadang, kok salah tolong ingatkan. Adai dakek jalang manjalang, adai jauh kaba bakaba. Tando cinto keranah minang, jad lupo adai jo budaya. Indonesia Amerika di antara benua, waktu berbeda siang dan malam. Alia menyapa teman Indonesia dari Amerika, berkirim salam.